Erma duduk di kursi panjang. Dia merebahkan tubuhnya terlentang. Ada menguing suara nyamuk yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Dia kibaskan tangannya mengusir nyamuk itu. Dipandangi tangannya yang terbungkus lengan panjang dasar batik warna hijau. Lengan baju itu sedikit melorot, sehingga terlihat lengan yang dibungkusnya. Lengan itu begitu keriput, tidak lagi kencang. Padahal dari dulu dia suka menggunakan hand body lotion merah muda merek Viva yang sejak dulu difavoritkannya. Namun, sekarang hand body apapun tidak mempan membuat kulitnya kembali kencang. Diraba wajahnya. Ada banyak keriput dirasakannya. Saat bercermin, ada beberapa bercak coklat yang telah menghiasi wajahnya. Beruntung, giginya masih terlihat utuh. Mungkin karena dia rajin memelihara giginya dulu. Erma tersenyum. Dia menyadari, memang dahulu dia bukanlah termasuk gadis cantik atau kembang desa di kampung halamannya dulu. Walaupun tidak bisa dipungkiri, dia juga bukan gadis yang tidak diperhitungkan. Dia masih teringat kata-kata Herlambang saat mereka bertemu waktu reuni sekolah dasar dulu. Untunglah Erma, engkau tidak cantik. Coba engkau cantik. Sudah cantik, pintar, cerdas pula. Terus laki-laki mana yang akan berani mendekatimu? Erma tertawa. Buset, kau pikir aku tidak cantik, hah? Cetus Erma setelah tertawanya reda. Masih jauh lebih cantik Arumi lah, balas Herlambang yang kemudian dibalas sambitan gelas plastik air mineral. Erma melenguh pelan. Matanya kemudian beralih ke foto pengantin seorang wanita dan laki-laki dengan busana pengantin berwarna merah keemasan. Sungguh cantik wanita itu. Herlambang salah. Wanita itu cantik mungkin karena dia baik hati dan tidak sombong. Erma tertawa kecil melihat foto pengantinnya dengan Habibie. Foto yang terlihat sangat bahagia setelah melewati berbagai aral rintangan dari kedua belah pihak keluarga hanya untuk mencapai sebuah restu. Setelahnya juga tidak mudah. Habibie masih harus menyelesaikan pendidikan strata 2-nya. Praktis, Erma hanya bersuamikan seorang pengangguran intelektual. Namun Erma yakin, jika seseorang memutuskan menikah, maka Tuhan akan menyiapkan segala bentuk rezeki dari tempat yang tak terduga. Bahkan ketika Habibie diterima menjadi seorang PNS dan ditugaskan di luar daerah, mereka terpaksa harus menjalani long distance relationship untuk beberapa lama. Tidak mudah menjalani hal itu. Andaipun yang bersangkutan mau menerimanya, maka lingkungan yang sering meragukannya. Erma kembali merebahkan diri di kursi sofa panjang. Air matanya meleleh. Bukan air mata pedih. Dia merasa telah menuntaskan tugasnya dengan baik meskipun tidak sempurna. Dia telah menghantarkan kedua anaknya menuju kemapanan hidup. Proses yang telah dilaluinya dengan penuh ombak yang sering membuatnya lelah hati. Tuhan memang begitu baik. Dia diberikan umur panjang agar dia bisa menyaksikan kesuksesan anak-anaknya. Lincah dan pintarnya cucu-cucunya. Terlebih lagi dia bisa merasakan menjadi seorang buyut dari Nafisa, sulung dari Nania dan Sahrul. Seandainya pun Tuhan memanggilnya untuk pulang hari ini, dia merasa siap. Erma sudah rindu Habibie.
kekasihnya yang 10 tahun lalu mendahuluinya. Tiba-tiba dia merasa seperti yang pernah dia rasakan 10 tahun lalu. Kehilangan separuh hati. Lelehan air mata itu kembali menderas. Rindu itu teramat sangat. Erma seperti mendengar suara memanggilnya. Dia melongokkan kepala, tapi tidak ada siapapun. Erma mencoba bangkit. Tulang belulangnya tidak seperti dulu lagi. Sekarang gemerutukan saat dia mencoba bangkit pelan dari sofanya. Tanda mungkin tubuhnya butuh istirahat. Erma mencoba untuk bangkit. Kakinya mencoba untuk menapak lantai keramik rumahnya. Erma, gak usah berdiri. Duduk saja di situ. Lihat gerakanmu sekarang. Tidak segesit dulu. Suara itu terdengar lagi. Begitu dekat. Erma mendongakkan kepalanya. Seorang lelaki muda yang tampan dengan tubuh atletis tapi cenderung kurus tersenyum padanya. Pemuda itu menghampirinya. Dia seperti mengenal pemuda itu. Erma menuruti kata-kata lelaki itu tetap duduk di sofanya. Keningnya mengernyit, menambah deretan kerut di wajahnya. Lelaki itu menuju ke arah tembok kemudian meraih sebuah foto keluarga di situ. Ada seorang lelaki, wanita, dan 2 anak kecil di foto itu. Lelaki itu kemudian berjalan ke arah Erma dan menyerahkan bingkai foto itu kepada Erma. Erma menerima bingkai foto dari tangan lelaki tampan itu. Dia mengusap kaca fotonya. Foto keluarganya. Keterkejutannya mereda. "Abang? Kaukah itu abang?" Tanyanya pelan. Lelaki muda itu mengangguk. "Abang tampan sekali," kata Erma. Matanya memandang Habibi penuh kekaguman sampai kemudian dia merasa malu berhadapan dengan Habibi. Dia yang begitu renta di usia lebih dari 85 tahun ini. "Kamu juga cantik, Erma. Hanya saja kamu terlihat lelah. Rasanya sudah cukup kelelahanmu mengurusi kami. Kamu harus punya me time sekarang. Anak-anak sudah cukup mapan. Mereka sudah bisa mengurusi diri mereka sendiri. Aku yang butuh teman sekarang. Temani aku, Erma. Aku rindu kamu," tutur Habibi sambil tersenyum. "Terus bagaimana dengan rumah ini? Siapa yang akan mengurusinya?" tanya Erma. Tiba-tiba dia merasa begitu sayang meninggalkan rumah mungilnya. Rumah yang dibangunnya dengan susah payah bersama Habibi. Rumah yang penuh dengan segala cerita. Ada atau tidak ada kamu tetap di sini, Erma. Bukankah cintamu sudah menyatu dengan rumah ini? Kita akan selalu di sini. Kita tidak akan kemana-mana. Ini rumah kita. Seperti sebuah luka dengan parut sebagai penanda luka itu pernah menganga. Begitu juga kita. Hanya cinta yang akan menandai kita pernah ada. Selamanya. Balas Habibi sambil tersenyum. Senyum yang begitu menyejukkan. Erma tercenung. Habibi benar. Sudah waktunya daun harus menggugurkan diri demi kehadiran tunas baru. Sudah waktunya akar mengering demi tumbuhnya akar baru yang akan lebih kuat menyokong kehadiran tunas baru. Begitu alur alam dan tidak bisa dihindari. Habibi mengulurkan tangannya. Begitu halus, bersih, dan kencang kulit tangan itu. Erma menyambutnya. Begitu kontras ketika 2 tangan itu bertemu dan saling terpaut.
Erma tersenyum lebar. Dia berusaha bangkit dari duduknya dengan susah payah dibantu Habibie. Namun entah, saat dirinya berdiri, tubuhnya seperti perlahan bermetamorfasa menjadi seorang wanita manis dengan wajah yang begitu bersih. Rambutnya juga berubah hitam macam dulu saat dia remaja. Mika mengeong pelan. Matanya begitu lekat menatap Erma. Dia seperti takjub dengan apa yang terjadi. Diletakkannya foto keluarga itu. Foto yang di dalamnya banyak bercerita tentang perjalanan hidup keluarganya. Foto yang berisi orang-orang begitu dicintainya. Biarlah foto itu tetap di sini sebagai penanda dirinya dan suaminya pernah hadir di dunia ini. Dikayutkan lengannya di lengan Habibie. Suaminya tersenyum. Kemudian mereka melangkah pergi. Suasana di luar rumah terasa lindap. Mereka berhenti sejenak memandangi rumah bercat kuning cerah itu. Erma tersenyum ikhlas. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia tetap di sini. Karena cintanya telah mendarah di nadi anak-anaknya dan menjadi aura di rumah ini. Mayang, 13 Agustus 2020. Senandika Cinta, Tiwuk Ari.